Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian sudah mampir. Di video perdana ini, saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pada manusia. Sebelum saya menjelaskan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, and share. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Beberapa fungsi sistem saraf yang sering Anda dengar adalah untuk berpikir, melihat, bergerak, hingga mengatur berbagai kerja organ tubuh. Sistem saraf yang kompleks dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan susum tulang belakang. Sementara sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Kedua sistem ini bekerja sama untuk mengendalikan seluruh aktivitas di dalam tubuh, baik yang disadari maupun tidak disadari. Sistem saraf pusat terdiri atas dua bagian, yakni otak dan susum tulang belakang. Kedua bagian tersebut merupakan bagian yang lunak dan perlu perlindungan, yang mana perlindungannya itu adalah tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, otak. Otak adalah pusat kendali yang bertugas untuk mengatur segala fungsi di tubuh, mulai dari gerakan, sekresi atau mengeluarkan hormon, daya pikir atau kognitif, sensasi, hingga emosi. Otak adalah bagian terpenting anggota badan, yang mana ia juga merupakan pusat pengatur dari kegiatan manusia. Selain itu, otak juga dilindungi oleh 3 lapisan selaput meningis. 3 lapisan tersebut yaitu durameter, arachnoidemeter, dan pia-meter. Di bagian otak terdapat beberapa bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak. Otak besar adalah bagian pusat pengerhatian kegiatan tubuh yang disadari, misalnya berpikir, berbicara, melihat, bergerak, mengingat, dan mendengar. Merupakan termasuk kegiatan tubuh yang disadari. Otak besar memiliki dua belahan yang mana mereka adalah otak kanan dan otak kiri. Otak kecil atau cerebellum terletak di belakang otak besar, yakni di bawah otak besar. Otak kecil memiliki 2 lapisan yang mana bagian luar berwarna kelabu, sedangkan lapisan dalamnya berwarna putih. Otak kecil memiliki 2 belahan kanan dan kiri yang dihubungkan dengan jembatan Farol. Fungsi dari otak ini adalah sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot ketika seorang akan melakukan sebuah kegiatan, dan sebagai pusat keseimbangan tubuh. Di dalam batang otak juga terdiri dari berbagai bagian. Yang pertama, sumsum lanjutan, yakni sumsum penghubung dari otak kecil ke sumsum tulang belakang. Kedua, jembatan Farol, yakni sebagai penghubung antara dua bagian cerebellum dan antara oblongata dengan cerebellum, dan juga sebagai pusat saraf nervus trigeminus. Ketiga, otak tengah merupakan penghubung antara otak depan dan otak belakang. Bagian otak tengah yang berkembang adalah lobus opicus yang berfungsi sebagai pusat refleksi pupil mata, pengatur gerak bola mata, dan refleksakomodasi mata. Dan fungsi batang otak sendiri itu untuk kegiatan-kegiatan yang tidak kita sadari. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang terletak memanjang di dalam rongga belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggul yang kedua. Sumsum tulang belakang terbagi menjadi 2 lapisan, yang mana bagian luar dari sumsum tulang belakang tampak berwarna putih, sedangkan bagian dalamnya berbentuk kupu-kupu dan berwarna kelabu. Pada bagian luar mengandung serabut saraf, sedangkan bagian dalamnya mengandung badan saraf. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, saraf motorik, dan saraf penghubung, berfungsi sebagai penghantar impuls dari otak ke otak serta sebagai pusat pengatur gerak refleks. Sistem saraf tepi adalah sistem saraf yang berada pada paling ujung sistem saraf. Sistem saraf tepi langsung berhubungan dengan reseptor saraf. Sistem saraf tepi biasa juga disebut dengan sistem perifer.
Kerja sistem saraf tepi ada dua macam. Ada yang bekerja dalam sistem sadar, dan ada pula di luar kesadaran atau otonom. Sistem saraf tepi berdasarkan tipenya dibedakan menjadi dua, yaitu saraf sensorik atau arefen, berfungsi menghantar informasi dari reseptor sensorik menuju sistem saraf pusat. Kedua, saraf motorik atau eferen, berfungsi menghantar informasi dari sistem saraf pusat menuju otot atau kelenjar. Dilihat dari letaknya, sistem saraf tepi bisa dibedakan menjadi dua bagian, yaitu saraf kranial, yakni sistem saraf yang berada di kepala, terdiri dari 12 pasang saraf. Kedua, saraf spinalis atau susum tulang belakang, terdiri dari 31 pasang saraf yang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Sedangkan jika dilihat dari cara kerjanya, sistem saraf tepi dibedakan menjadi dua. Saraf simpatis bekerja untuk merangsang atau memacu kerja organ-organ tubuh. Kedua, saraf parasimpatis bekerja menstabilkan kembali aktivitas organ-organ tubuh. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan di dalam video ini. Saya Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tw